Halo, perkenalkan nama saya Geraldus Mariano Birman Setagung. Nomor induk mahasiswa 20520029. Di sini saya akan menjelaskan tentang institusionalisme baru dengan 3 pendekatannya. Tanpa memperpanjang waktu, saya langsung menjelaskan saja. Institusionalisme adalah sebuah studi yang mempelajari tentang asal-usul, proses bekerja, dampak dan strategis reformasi terhadap institusi-institusi yang ada di masyarakat. Institusi merupakan basis dari berbagai bentuk interaksi antara manusia, termasuk politik dan kebijakan publik. Lebih lanjutnya disebutkan bahwa bahasa adalah salah satu bentuk dari persepakatan komunal yang pada akhirnya terformalisasi bentuk institusi. Proses formalisasi tersebut kemudian disebut dengan istilah institusionalisasi. Bahkan terbentuknya negara itu sendiri adalah hasil dari proses institusionalisasi. Pada dasarnya dalam institusionalisme ini aspek kerjasama akan dilihat secara dominan sebagai suatu cara untuk menyalurkan kepentingan negara. Menurut Conan, melihat bahwa kepentingan negara dalam kepentingan yang saling berbenturan antara satu dan lainnya. Dalam kondisi negara-negara yang telah terikat dengan adanya interdependensi. Beberapa bentuk kerjasama yang sangat diperlukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal, namun kerjasama yang terlalu berlebihan juga tidak akan menjadi bermanfaat bagi negara. Menurut Putra dan Anwar Sanusi, institusionalisme menganggap bahwa perubahan dari suatu kelembagaan lebih utama daripada melawan struktur ekonomi politik global, yang dimana transformasi tersebut terjadi dengan adanya penguatan dalam regulasi, program hingga strategi dari implementasi untuk mengatasi masalah publik. Menurut Vargas Hernandez pada tahun 1996, penjelasan Greenwood dan Hinix mengenai perubahan all institusionalisme yang lebih menekan pengaruh koalisi dan nilai-nilai dari persaingan sentral bersama dengan kekuatan dan struktur informal, sedangkan neo-institusionalisme lebih menekan keaslian partisipasi dari bidang organisasi dan sentralisasi klasifikasi, rutinitas, skrip, dan garis besar. Menurut Putra dan kawan-kawan, institusionalisme melihat bahwa proses pembentukan dari sebuah institusi dapat dipandang dari segi historis seperti yang dijelaskan oleh Hegel dan dipandang dari aspek rasional yang dikemukakan oleh Hobbes dan Locke. Menurut Gemini Craft, teori ini negara merupakan hasil dari sebuah proses institusionalisme dari komunitas moral. Kemudian menurut Geschcraft, dari proses tersebut menjadi masyarakat yang terstruktur dan berkembang menjadi sebuah negara. Bagi institusionalisme membutuhkan legitimasi agar dapat fokus pada lembaga formal. Institusionalisme menempatkan aspek kualitas kelembagaan sosial, politik sebuah negara sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Kelembagaan yang dimaksud di sini mencakup konstitusi, regulasi, kapasitas, organisasi legislatif, yudikatif, dan birokrasi, serta berbagai mekanisme formal penentu program prioritas dan alokasi anggaran yang ada di sebuah negara. Penelitian lainnya, Helmke dan Levski membedakan institusi formal dan informal dari 5 sudut pandang. Pertama dari pembentukannya, kedua dari komunikasinya, ketiga dari penegakannya, keempat dari dokumentasinya, dan kelima dari kodifikasinya. Terdapat 3 model utama proses institusionalisme dalam mengidentifikasikan proses publik. Bagi penganut rasional Zois, institusionalisme perhatian lebih banyak difokuskan pada persoalan tentang bagaimana aktor-aktor yang akan membangun dan merubah institusi untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Menurut Hall and Taylor, institusi adalah fungsi dari kepentingan. Kata mereka, pendekatan ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh tradisi behavioralisme
dan rational choice yang melihat bahwa interaksi manusia merupakan manifestasi dari kepentingan diri. Secara umum, para penganut pendekatan ini berargumen bahwa aktor, baik individu maupun organisasi, selalu memiliki seperangkat preferensi atau selera yang baku. Mereka berperilaku sepenuhnya secara instrumental. Tujuannya adalah agar capaian-capaian atas preferensi tersebut bisa dimaksimalkan serta diwujudkan lewat cara-cara yang strategis. Dengan begitu, maka kalkulasi yang luas sangat diperlukan oleh mereka. Menurut para penganut rational choice, institusionalisme atau institusi hadir untuk menata interaksi dengan cara mempengaruhi jangkauan apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Selain itu, institusi juga diharapkan bisa menjamin kelanjutan agenda maupun alternatif pilihan yang dimiliki individu ataupun organisasi. Idealnya, institusi juga bisa menyediakan informasi dan mekanisme yang mengurangi ketidakpastian mengenai perilaku-perilaku aktor-aktor lain, serta pada saat yang sama memberikan peluang bagi aktor untuk bisa memaksimalkan kepentingannya lewat proses interaksi. Menurut Baylor, perubahan institusional terjadi ketika institusi yang ada sekarang ini sudah tidak lagi cocok dengan perubahan lingkungan. Asumsinya, perubahan dalam lingkungan sebuah organisasi akan berefek kepada struktur peluang pada aktor. Menurut Peters, ketika institusi sudah tidak lagi bisa merespons struktur kesempatan yang ada di lingkungannya, maka institusi akan mengalami keguncangan. Nah, aktor yang ada akan berupaya mendorong perubahan institusi agar kepentingan mereka bisa terwadahi. Dalam bahasanya, Peter, perubahan mungkin terjadi ketika institusi yang ada telah gagal memenuhi persyaratan untuk mencapai tujuan awal pada waktu dibentuk. Meski perubahan lingkungan bisa membawa perubahan struktur kesempatan bagi para aktor, namun biasanya para aktor akan berhati-hati dalam mendorong perubahan karena berada dalam tegangan antara merespon perubahan lingkungan dan kekhawatiran terhadap perubahan struktur kepentingan. Maka sebagai akibatnya, perubahan institusional biasanya terjadi secara evolusioner. Bahkan ketika sebuah institusi negara mengalami persoalan besar seperti guncangan harga yang begitu besar atau krisis politik, perubahan yang dihasilkan seringkali masih bisa diprediksi dan bahkan cenderung evolusioner ketimbang apa yang terlihat di permukaan sebagai hasil dari efek alur kesejahteraan. Pandangan rational choice institusionalis tentang perubahan institusional tersebut dalam beberapa hal berbeda dengan pandangan yang kedua, yaitu sosiologi institusionalisme. Perbedaan pertama terlihat pada pendefinisian institusi. Ini menyebabkan perbedaan dalam memahami perubahan seperti yang dikemukakan oleh Hall dan Taylor, bahwa kaum sosiologi institusionalis cenderung mendefinisikan institusi secara lebih luas ketimbang ilmuwan politik dengan memasukkan tidak hanya aturan-aturan formal, prosedur atau norma, tapi juga sistem, simbol, rujukan kognitif, serta kerangka moral yang memberi bingkai dasar bagi tindakan aktor. Dari sini bisa ditemukan bahwa sosiologi institusionalisme lebih menekannya aspek kognitif dan normatif ketimbang aspek kepentingan seperti yang digagaskan oleh rational choice institusionalisme. Menurut Corpi, perbedaan yang kedua terletak pada pandangan tentang bagaimana pengaruh institusi pada aktor. Berbeda dengan rational choice institusionalisme, pendekatan sosiologi institusionalisme memfokuskan pada cara-cara institusi menyediakan identitas dan makna interaksi sosial, serta pada bagaimana institusi mempengaruhi pilihan dan identitas aktor. Menurut Hall dan Taylor, institusi diyakini tidak hanya mempengaruhi perhitungan strategis individu,
tetapi juga pada pilihan dan identitas mereka yang paling mendasar. Dengan cara semacam ini, maka organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya akan bertindak sesuai pilihan dan identitas yang mereka miliki. Menurut Scott dan Mayer, pendekatan ini juga percaya bahwa pilihan dan identitas aktor juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Identitas, pilihan, dan nilai tidak hanya berkembang dalam organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang terinstitusionalisasi. Menurut Campbell, organisasi seringkali harus berubah untuk merespon tekanan-tekanan dan nilai-nilai yang ditentukan oleh masyarakat di lingkungan sekelilingnya. Lingkungan lantas menjadi penyedia nilai-nilai dan identitas. Sosiologi institusionalisme mencoba menjelaskan dengan menggunakan konsep kepantasan. Konsep kepantasan ini merujuk pada kondisi di mana organisasi selalu bertindak secara konvensional agar tidak dianggap berbeda dengan organisasi dan aktor-aktor yang lain. Dianggap berbeda dalam organisasi dan aktor-aktor yang lain, organisasi akan melakukan hal yang dilakukan organisasi lain. Organisasi akan selalu mencoba mengadopsi ide-ide normatif tentang hal-hal baik dan buruk yang berkembang di lingkungannya. Bahkan kata Scott, organisasi cenderung berusaha untuk mengimitasi organisasi lain yang dianggap lebih superior atau lebih sukses. Cara berpikir sosiologika institusionalisme tentang perubahan institusional menurut Marx dan Olson adalah ekspresi dari logika kepantasan. Logika ini melihat bahwa tindakan dan tingkah laku manusia tidak ditentukan oleh kepentingan rasional. Tindakan seringkali lebih didasarkan pada penyesuaian terhadap norma-norma. Ada ketimpangan pada perhitungan pamrih atas pilihan-pilihan alternatif tindakan. Dalam beberapa hal, sosiologi institusionalisme mempunyai penjelasan yang berbeda dengan rational choice institusionalisme tentang bagaimana institusi berubah, tetapi keduanya berpendapat bahwa sama dalam hal bahwa institusi berubah secara bertahap. Nah, ini terjadi karena perubahan institusional terjadi melalui adopsi nilai, norma, dan ide-ide dari luar. Nah, pendekatan yang ketiga dalam institusionalisme baru adalah historical institutionalisme. Menurut Campbell, secara umum pendekatan ini lebih memfokuskan analisis pada tingkat makro di mana mereka menekankan pentingnya struktur masyarakat dan negara ketimbang organisasi itu sendiri. Menurut Steinmo, secara khusus pengikut historical institutionalisme tertarik untuk memahami, menganggapi institusi-institusi politik menghasilkan perbedaan, keluaran, dan efek politik. Mereka percaya bahwa variasi tersebut tidak akan bisa dijelaskan apabila kita tidak mempelajari secara khusus tentang bagaimana institusi membentuk atau membangun proses politik serta bagaimana akhirnya kebijakan politik bisa dihasilkan. Faktor kesejahteraan institusi adalah kunci pokoknya. Dibandingkan dengan dua pendekatan sebelumnya, kaum historical institutionalisme merumuskan definisi yang terkesan luas dan kurang jelas. Kaum historical institutionalis mendefinisikan institusi sebagai prosedur baik yang formal maupun tidak, rutinitas, norma-norma, dan konvensi-konvensi yang tertanam dalam struktur organisasi dari sebuah sistem pak ataupun ekonomi politik. Menurut Telet dan Steinmo mendefinisikan institusi dengan contoh-contoh mulai dari struktur pemerintahan, legislatur, institusi legal, undang-undang, pemilihan, sampai institusi sosial, kelas sosial. Institusi-institusi tersebut menjadi basis aturan main yang dibangun lewat perjuangan politik. Institusi juga bisa membentuk identitas kelompok dan pilihan koalisi mereka, menguatkan posisi tawar kelompok tertentu, sementara pada saat yang sama menurunkan posisi kelompok yang lain. Hal yang paling penting menurut historical institusionalisme adalah bahwa institusi tidak bisa dipahami semata sebagai arena netral di mana pertarungan politik terjadi. Akan tetapi harus juga dimengerti bahwa institusi sebenarnya membentukkan perjuangan politik
itu sendiri. Menurut Steinmo, para penganut historical institutionalisme tidak berpendapat bahwa institusi adalah satu-satunya variabel penting untuk memahami hasil dan efek-efek politik. Sebaliknya, para penganut secara umum melihat institusi sebagai variabel antara di mana melalui pertarungan kepentingan, ide dan kekuasaan dikontestasikan. Seperti halnya pada dua pendekatan yang lain, historical institutionalisme juga percaya bahwa perubahan cenderung terjadi secara inkremental atau bertahap dan evolusioner. Mirip dengan dua perspektif yang lain, historical institutionalisme juga memandang perubahan institusional sebagai proses yang mengikuti alur kesejahteraan. Menurut pendapat path dependency, menurut Campbell ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu institusi membatasi pilihan-pilihan yang tersedia dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan selalu secara bertahap menyesuaikan kebijakan dan institusi mereka terhadap umpan balik yang diterima dari konstitusinya. Yang ketiga, pengambilan keputusan perlahan memahami mana kebijakan dan institusi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan organisasi mereka. Yang terakhir, menurut Weiss, dari ketiga pendekatan ini masing-masing memiliki kelemahan dan kekuatan masing-masing. Pendekatan tidak salah secara metodologis. Pendekatan ini hanya mengalami masalah yang berbeda dalam menawar pemecahan yang berbeda juga. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, dimohon maaf sebesar-besarnya. Jika ingin menanyakan tentang materi yang sudah disampaikan, di komen di bawah. Terima kasih.